cargo calculation on airway bill ya. Jadi kita ingat kemarin ada 3 macam yang besar ya, tipe rate daripada kargo itu. Yang pertama adalah general cargo rate. General cargo rate kemarin ada kodenya seperti M, minimum, normal, dan yang lebih rendah daripada normal itu, atau maaf, yang lebih tinggi mestinya ya, yang untuk lebih tinggi beratnya digunakan Q. Q ini quantity rate dengan angka diwakili dengan angka 45, 100, 300, 500 itu ya. Nah, M itu yang bukan di atasnya. Oke, kemudian berikut adalah contoh BTA City dari Tokyo ke Sapporo, ini domestik ini, kemudian ini dari Amsterdam ke Chicago, ini yang internasional. Di sini udah terlihat kode-kode MN 45250, MN 45250, MN ini minimum dan normal. Ini adalah general cargo rate 45250, 500 ini ya. Ini adalah kode untuk quantity rate, quantity 45 kilo ke atas, 250 kilo ke atas. Kemudian untuk 500 ke atas ya ini. Nah, caranya menentukan berapa quantity untuk minimum yang dikenakan harga minimum 700 Japan yen ini adalah dengan membagi angka di rate 700 dengan angka di normal 217 akan ketemu angka 3,25. 3,25 ini adalah 3,2 kilo. Jadi 3,2 kilo ke bawah, maksudnya dari angka 1 sampai 3,2 beratnya itu akan menggunakan harga minimum 700 Japan yen. Mau 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo sampai 3,2 itu harganya sama. 3,2 harganya sama 700 Japan yen. Nah, ini juga akan berlaku untuk misalnya dari Amsterdam ke Chicago, Anda tinggal bagi 68 bagi 8,38 berapa itu hasilnya. Nah, itu beratnya yang nanti menggunakan harga minimum. Mau harga 1 kilo, 2 kilo sampai hasilnya ini harganya sama 68 0,7 ya. Nah, sedangkan normal berarti mulai di atas 3,25, mulai 3,3 kilo sampai berapa? Sampai 44 kilo menggunakan 217 Japan yen. Kalau dari ini Tokyo ke Sapporo ya. Nih. Nah, di sini jelaskan nih. Dari 3,2 ke 44 menggunakan tarif normal yang 217. Kemudian kalau 45 ke atas menggunakan 200 Japan yen. 250 ke atas sampai 499 178. 500 ke atas 131 Japan yen. Nah, itu dia. Ya. Itu penjelasan tentang minimum, normal, dan quantity rate. Kemudian masuk ke minimum charge, contoh di airway bill ya. Di airway bill ini perhitungan cloth sample ini general cargo untuk pakaian ya. Kemudian di sini kodenya minimum. Nah, minimum dengan gross weight 3,5. Jadi tadi itu kan contohnya misalnya tadi yang di sini kebetulan dari mana nih? Dari Mumbai ke Suva. Nah, di situ kurang lebih disebutkan dengan berat 3,5 itu menggunakan harga minimum ya, sama dengan tadi Japan yen. Nah, cuma 3,5 ini masih menggunakan harga minimum sebesar 800. Jadi dia mau 1 kilo, 2 kilo, 3,5 kilo, harganya sama 800 apa nih? Mata uangnya INR. INR ini Indian Rupee ya. Nah, jadi harganya 800, tidak perlu dikalikan 3,5800 nggak perlu dikalikan. Harganya sama semua, mau 1 kilo di sini, mau 2 kilo, mau 3 kilo,
Harganya sama, totalnya 800. Itu kalau untuk minimum. Bagaimana dengan harga normal? Harga normal contohnya di sini tadi. Untuk sepatu. Sepatu dengan dimensi sekian. Gross weight-nya sepatu itu 25 kilo. Ternyata sepatu itu setelah dihitung-hitung, dia punya volume weight sebesar 33,5. Jadi yang ditaruh di sini bukan 25 kilo, tapi 33,5. Nanti kalau Anda hitung ya, 40 kali 50 kali 50 cm kali 2 bagi 6.000 itu hasilnya pasti 33,5. Coba aja nanti ya. Nah, karena ini lebih besar volume weight-nya yang dijadikan chargeable weight. Kemudian cas ini 8,45 ini diambil dari TACT yang harga normal nih. Ya, berarti di atas 3 kilo ke atas ya. Sampai sebelum 45 kilo. Jadi antara sekitar 3 kilo ke atas sampai 44 menggunakan harga ini 8,45 per kilonya. Jadi kalau dikalikan 33,5 kali 8,45 hasilnya 283,10. Nah, dia ini karena prepaid, angka ini pindah ke sini, kemudian dipindahkan ke sini, ke kolom sebelah kiri prepaid. Ya, karena lihat dari soalnya ini dia prepaid. Dari awal nih dia prepaid, pembayaran di depan. Kemudian ada tambahan additional charge adalah asuransi sebesar 14,85 INC. INC ini mata uangnya dari mana ini? Sydney, tapi dari mana nih ya? INC. Pokoknya ini INC, bukan INC. Australian dollar mata uangnya dari Australia. Kemudian karena ini tadi kan ada asuransinya, tentu di sini amount of insurance-nya keluar di 750. Kemudian INC-nya keluar. Nggak tahu berapa persen dari preminya itu, amount insurance-nya ini keluar. Insurance premiumnya seperti ini ya. Oke, itu terkait harga normal. Lalu ini prepaid, nanti kita lihat contoh-contoh prepaid kayak gimana. Nah, ini cara penghitungan valuation charge. Valuation charge itu rumusnya SDR 17 dikali dengan gross weight. Jadi SDR-nya ini dulu, dikonversi dulu, kali gross weight, kemudian hasilnya ini dikurangi dengan declare value for charge, lalu ini kan jadi X ini ceritanya, dikurangin ini nanti hasilnya ini dikali dengan 0,75%. Nah, contohnya seperti ini. Ini barang abrasif, kemudian dia punya gross weight ada 480, kemudian declare value-nya itu 150.000, kita lihat di sini, ya. Kemudian maximum liability-nya 17. Jadi yang dikalikan yang ini tadi ya. Rumusnya tadi kan 17 SDR ini kali dengan berapa itu? Beratnya ini 480. Kemudian declare value-nya dikurangin 150.000 dikurangin hasilnya ini. Ya. Nah, ternyata hasilnya itu setelah dikali 0,75%, ya, ini, maka hasilnya daripada ini, yang ini kan B kurang F. Ini dikali dulu, A kali C, ini A kali C, hasilnya ini, 8.150. Kemudian D kali E, sama dengan 16.201. Nah, ini adalah E dan F ya. Kemudian excess value-nya ini adalah B kurangi F. Ini kurangi hasil daripada D kali E ini. 150.000 dikurangi 16.200. Hasilnya 133.798. Kemudian ini dikali 0,75 hasilnya 1003. Dibulatkan 2 desimal 1003,50. Dimasukkan angkanya di mana? Angkanya masuk di sini, di valuation chart, kolom kedua dari weight chart ini.
Nah, ini kan collect di bawahnya sini. Nah, jadi valuation chart-nya hasilnya seperti ini. Ya. Valuation chart itu hanya terjadi kalau barangnya berharga saja ya. Gitu. Nah, ini terkait perhitungan valuation charts. Anda harus coba nanti ya ini. Kemudian ini nggak usah. Lalu general cargo rate. Kita masih di general cargo rate. Personal effect contohnya. Dengan berat 35 kilo, kebetulan volumenya tidak lebih besar daripada gross weight, sehingga chargeable weight-nya tetap 35, dikali dengan harga di TACT 409, harganya apa nih? Karena belum nyampe 45 kilo atau 45 kilo, maka dia menggunakan harga normal di sini, N kodenya. Sehingga 35, lihat harga di TACT 409, hasilnya 143,15. Dipindahkan di sini karena dia prepaid. Ini euro ya, mata uangnya, karena dari Eropa, Frankfurt. Nah, ingat di sini NPD, NCV, prepaid. Tidak perlu diasuransikan. Ada handling information, hold for pickup at airport. Oke, itu terkait dengan general cargo. Bagaimana dengan rate kedua, yaitu commodity classification rate? Commodity classification rate itu cuma ada dua tipe, surcharge dan reduce, S dan R. Barang-barang yang digunakan, yang dikenakan surcharge itu adalah seperti live animals, valuable cargo, human remain, automotive, itu akan dikasih charge tambahan namanya surcharge. Jadi akan dikasih penambahan biaya karena barang-barang itu barang-barang khusus yang perlu penanganan khusus atau tambahan. Contohnya di sini, live animal 175% dari harga normal. Contohnya EGP ini dari Kairo, harga normalnya 10,10, jadi 175 dikali atau ditambah, jadi 17,68. Jadi 175%, 10,10 Anda kalikan 175% berapa itu ya? Kalau Anda kalikan di situ, hasilnya Anda coba perhatikan. Ya, ini juga. Nah, ini. Kalau valuable cargo ini gampang sekali nih. 200% dari harga normal, berarti 200% dari harga normal maksudnya, maka nilainya sebesar 20,20 ya, karena 200% ya. Harganya menjadi 200%. Jadi nilainya 20,20. Kalau ini 175% ya, 17,68. Dibulatkan 17,70. Ini cara perhitungannya seperti ini. Jadi Anda tinggal kali 2 kalau 200%. Kalau ini dikali 1,75. 7 ya. Kalau jadi menghitungnya gampang. Kalau 175% Anda hitung ya, coba kalkulator Anda gunakan. 10,10 kali 1,75 sama dengan 17,67 atau 17,68. Pas tuh. Ya. Kalau 175% berarti dikali 1,75. Kalau 200% berarti dikali 2. Anda tinggal kali 10,10 kali 2, hasilnya sama dengan 20,2 atau 20,20. Kalau newspaper ini harganya menjadi 50% dari harga normal, nih yang reduce ada newspaper, bagasi, atau personal effect, human eyes, berarti tinggal 10 kali 10 ya, kurangi 50%. Nah, berapa tuh? Anda tinggal dikurangin setengahnya ya. Maksudnya 50% setengah, berarti setengahnya 10,10 berapa? 505 kan? Ya udah 10,10 kurangi 505, hasilnya 505. Atau dikurangi aja 50%. Kalau kalkulatornya bisa langsung menghitung seperti itu lebih bagus ya. 10,10 dikurangi 50%, bagus kalau bisa langsung menghitung. Bisa kok ya, langsung 505 ya. Itu caranya ya. Bisa Anda langsung kurangi persentase apa kurangin bagiannya, setengahnya gitu. Nah, ini contohnya untuk live animal, dia punya
perhitungan untuk hewan, area 1 berapa, area 2 berapa, area 3, ini ada perhitungannya di sini. Ini yang Suchas ya, antara area 1, 2, 2 dan 3. Nah ini untuk semua hewan kecuali baby poultry. Ini baby poultry apa namanya, yang kurang dari 72 jam ya. Baby poultry ada sendiri ya. Nah ini anak baby poultry di bawah. Baby poultry itu anak ayam. Ini untuk semua hewan, ini untuk baby poultry. Baby poultry anak ayam. Kemudian barang berharga juga mendapatkan Suchas. 200%, kalau Ayata dalam Eropa 300%, Perancis, Rusia nih, Suchas. Kemudian untuk human remain juga mendapatkan Suchas. 300%, kalau Ayata area 2, Eropa 400%, 4 kali lipat ya, 350%. Kalau abu jenazah lebih mahal ternyata. Kalau peti masih agak murahan nih, ya. Jadi mendingan dipetiin aja daripada di ini no. Karena ini kan kecil, meskipun 400% beratnya ringan, jadi dapat 400% nggak apa-apa nih. Kemudian barang berbahaya juga mendapatkan Suchas. Ini berlaku 100% ya. Untuk kelas 9, selain kelas 9 berlaku 200% surcharge ya. Oke. Kemudian 67% ini kalau newspaper. Kemudian ini juga apa namanya? 50 ini kalau newspaper mendapatkan reduce ya. Dia dapat diskon. Kalau personal effect juga dapat diskon ya. Oke, sekarang perhitungannya. Contohnya live animal di sini. Live animal dia mendapatkan harga surcharge ya. Oleh karena itu ditambah dari normal 150. Nah, 96 ini adalah volume weight-nya. Jelas ini volume weight karena dia lebih besar daripada 48 gross weight-nya ya. Kita lihat dari sini. Kemudian harga di TACT 20.20 ini adalah harga yang sudah dikenakan 150. Harganya tadi pasti bukan 20.20. Ini harga setelah ditambah 150% normal ya. Nah, jadi di TACT pasti lebih rendah dari 2.20 ya. Nah, cuma ini harganya udah langsung karena udah ditambah 150%. Harganya seperti ini. Dikali ini jadi harganya sekian ya. 96 dikali 22 sekian harganya. Kemudian ada tambahan biaya animal container. Contohnya lagi misalnya banknote. Ini dari minimum. Jadi dia mendapatkan karena minimum charge dia dapat 200% dari minimum charge. Meskipun nilai kecil tambah besar ini. Harga minimumnya saya rasa enggak sebesar 200 ini. Kalau kira-kira menurut Anda berapa nih? Harga minimumnya kalau 200 ini setelah 200%. Berarti 2 kali lipat ya. 2 kali lipat. Berarti harganya itu minimumnya 100 ya. Nah, setelah dikasih surcharge jadi 200 ya. Nah, ini kan M200 berarti harga pertamanya dia bukan 200 tapi 100. Karena 200% dari minimum maka harganya jadi 200. Ya, tambah 200 ya. Oke. Kemudian 50. Personal effect. Ini 50% diskon. Harganya jadi 5,13. Tadinya berarti berapa ini harganya? Sebelum dikasih diskon 50. Ya. Ya kali 2 aja 5,13 harganya awalnya pasti 10.26. Nah, 10.26 dikurangin 50% jadi harganya 5,13. Nah, ini harganya pertamanya 10.26. 2 kali lipat. Karena di diskon 50% harganya jadi 5,13. Ya. Ini newspaper mendapatkan apa nih? Reduce juga ya.
ada reduce di sini ya, harganya jadi sekian ya. Kemudian harga yang ketiga adalah specific commodity rate. Untuk komoditas tertentu nanti di TACT itu ada 4 digit angka biasanya di sini. Nah, ini menunjukkan kode daripada specific commodity. Nah, 00607 itu apa? 2199 apa? Anda bisa lihat di master item yang saya udah berikan di Anda description. 006 itu di sini. Detailnya apa? Anda bisa lihat di generalisnya. 006 ini adalah foodstuff, ya. Nah, bisa dilihat lagi jadi selain di description 2.3 itu master item, ada juga 2.4 generalis yang lebih detail menunjukkan barang itu. Karena di sini ini berdasarkan range, ya, tidak menjelaskan detail. Ini pada umumnya. Kamu di generalis ini lebih di detail lagi ya. Nah, kita coba SCR ini, misalnya dia mengangkut automobile part. Kodenya tiba-tiba dia isi 4200. Sebetulnya dia lihat dari TACT 4200 itu adalah vehicle. Dia lihat di sini 4200 surface vehicle. Detail lagi, apa sih surface vehicle? Oh, ini diceritakan di generalisnya. Vehicle itu adalah bla 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 gini. Nah, ini. Dengan harga, nanti kalau di TACT harganya berbeda ini ya. 450. Untuk 4200 960. Nah, kemudian 450 dikali 960 jadi 432.000 ya. Oke. Kemudian rate-rate lain seperti ada ULD rate. Di sini ada perhitungnya class rate-nya berapa ya. Jadi untuk ULD itu adalah kontainer. Kontainer ini akan dihitung berdasarkan beratnya. Misalnya di sini untuk kode 3 dengan berat chargeable weight-nya 2100, ini harganya minimum 2100 ya. Ini kode 3. Kemudian kita lihat perhitungannya di RW Bill. Bagaimana perhitungannya di RW Bill? Kita lihat ya. Kita lihat perhitungannya di RW Bill seperti apa. Kita lihat di RW Bill sebagai berikut. Jadi ini adalah minimum chargeable weight table untuk ULD. Ada di luar 3 tadi ya. 3 tadi udah selesai. General cargo rate, class rate, kemudian commodity rate udah kelar, specific commodity rate udah kelar. Nah, ini ada perhitungan untuk ULD rate. Misalnya nih, dia pesen 1 ULD dengan berat 2100. Kodenya 3 tadi kan, 2100. Nah, rate-nya adalah 2,27. Nah, ini rate-nya ini di TACT kelihatan kalau 2100 itu sebesar 2,27. Kodenya ULD gitu ya. Nah, ini 2,27. Kemudian wah, udah mau kelar nih ya. Jadi kita sekarang masuk ke mixed consignment rate on RW Bill. Jadi ini consignment yang campuran, harganya campuran. Ada yang barang leather bag, ada ini. Jadi kargonya macam-macam, dijadiin satu RW Bill. Boleh. Ini nanti ada harganya. Jadi nggak mesti satu macam. Kalau dia konsolidasi, kemudian dia sebutin macam-macam barangnya di sini, nggak apa-apa. Nih, item numbernya ada 1, 2, 3. Ada 3 ini loh. Ada 3 specific commodity rate, kemudian ada 1 general cargo rate, ada 1 class rate, dijadiin satu RW. Boleh. Tapi ini kompleks sekali ya. Pusing kepala nih. Nah, kita satu-satu aja. Kemudian ini DG. Bagaimana menghitung digest good? Kebetulan di sini DG-nya ini menggunakan general cargo rate, tidak menggunakan surcharge ya. Nah, di sini DG-nya, karena DG-nya ini bukan DG ini, udah di konsol ya, kecampuran. Jadi dia menggunakan cargo rate. Nah, nanti ada Anda ada latihan melengkapi RW Bill dengan SLI, tapi SLI-nya juga udah ada rate-nya ya. Jadi nanti ada kode rate-nya. Nah, demikianlah terkait dengan session ke-10 ini.